Hai, nama saya Hilda Rares. Saya seorang ibu dan sekaligus seorang guru dan konselor. Tuhan mengaruniai saya dengan 2 orang anak. Yang pertama Natasha, dia sudah menyelesaikan studinya di Stony Brook University dengan mengambil teknologi manajemen sistem. Dan saat ini dia sedang bekerja di salah satu perusahaan di Long Island, New York. Sedangkan anak saya yang kedua, Glenn, dia beberapa bulan lalu menyelesaikan studinya di Vancouver Film School dengan mengambil screenwriting. Dan beberapa bulan ke depan, dia akan melanjutkan studinya di film production di kota yang sama, Vancouver. Saya seperti dihadapkan pada 2 jalan, di mana 2 jalan ini sangat susah untuk diambil. Satu jalan, saya merasa bangga. Anak saya punya kesempatan belajar ke luar negeri. Peluangnya ada, apalagi dengan scholarship yang sudah disiapkan. Tapi di sisi lain, ada kecemasan yang menghantui saya. Apakah saya bisa melepaskan anak saya yang belum pernah punya pengalaman hidup mandiri? Apakah dia bisa survive di sana? Itu dilema yang saya hadapi. Saya menyarankan anak-anak saya untuk sering konsultasi dengan para konselor, supaya mereka bisa dibimbing untuk memilih jurusan, major, ataupun university yang tepat, yang sesuai dengan passion mereka. Tentunya enggak lucu ya ketika anak-anak asal pilih, lalu ketika mereka berangkat ke luar negeri dan sudah studi selama 1 tahun, mereka menemukan dirinya ternyata this is not what I want to study. Jadi itu sebabnya kepastian pilihan jurusan dan university harus kita siapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Life skill adalah salah satu hal yang paling penting untuk anak-anak kita kuasai. Salah satunya adalah money management. Tentu banyak hal yang anak-anak harus pikirkan untuk mereka bisa mengelola keuangannya. Baik itu kebutuhan untuk makan dan belanja, transportasi, kemudian internet atau wifi, belum lagi buku-buku tambahan yang mereka harus beli untuk melengkapi proses pembelajarannya. Dan juga hangout dengan teman-teman itu juga memerlukan biaya. Nah, berkaitan dengan hal itu Bapak Ibu, anak-anak perlu juga kita dorong untuk mereka mau mencoba bekerja secara part-timer, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Sebab dengan anak-anak bekerja, anak-anak ini akan belajar bagaimana menghargai uang. Selain itu juga membantu mereka untuk memperluas link di dalam hubungan pertemanan mereka. Lalu juga membantu mereka meningkatkan rasa percaya diri maupun skill-skill yang lain. Dengan mereka bekerja, juga kuliah, anak-anak juga harus bisa bagaimana mereka mengelola waktunya. Time management. Sebelum anak saya berangkat ke luar negeri, kira-kira selama 3-6 bulan, saya melatih anak-anak untuk doing laundry by themselves. Karena mereka nantinya di sana juga harus mencuci pakaiannya sendiri. Selain doing laundry, cuci piring, saya juga meminta mereka untuk belajar masak. Sebab dengan mereka memasak makanannya sendiri, tentu saja biaya makan akan jauh lebih murah dibandingkan mereka harus beli makanan jadi atau fast food. Pilihan tempat tinggal adalah satu hal yang juga kita harus persiapkan. Apakah anak-anak akan tinggal di dorm atau anak-anak akan tinggal di luar dorm? Tapi biasanya kebanyakan university mereka mengharuskan international student untuk tinggal di dorm selama 1 tahun pertama. Baru di tahun keduanya, anak-anak dibebaskan untuk tinggal di luar kampus. Nah, pilihan-pilihan tempat tinggal di luar kampus ini juga harus kita persiapkan buat anak-anak kita. Bagaimana tempat tinggal ini dekat dari kampus, tidak jauh dari transportasi umum, tidak jauh dari pusat perbelanjaan,
gereja, ataupun tempat-tempat yang paling sering anak-anak kunjungi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak Ibu, pada saat kita melepas anak-anak ke luar negeri, tentu yang kita pikirkan adalah masalah kesehatan. Nah, insurance harus kita pastikan mana insurance yang akan kita pakai. Dan biasanya banyak university juga sudah punya kerjasama dengan insurance kesehatan yang ada di negara di mana anak kita belajar. Apa yang kami lakukan biasanya adalah video call. Karena ada perbedaan waktu 12 jam dengan anak-anak saya, baik yang ada di Kanada maupun di US. Jadi kami ambil kesepakatan waktu untuk kami bisa fit call bersama. Biasanya saat yang paling tepat adalah waktu malam saya di Indonesia, dan waktu pagi anak-anak kami di sana mereka masih belum berangkat kuliah. Kemudian yang kedua, saya sering mengirimkan teks-teks WA anytime tanpa dibatasi oleh waktu, yang isinya adalah kata-kata encouraging. Juga doa-doa yang saya tuliskan dan kemudian saya kirimkan ke anak-anak kita. Kadang-kadang saya kirimkan video-video masa kecil mereka ataupun foto-foto masa kecil mereka. Nah, dengan mengirimkan hal itu semua, anak-anak merasa dihiburkan, anak-anak merasa diperhatikan, dan hubungan kami tetap dekat. Pesan dan pesan yang ingin saya sampaikan ini berkaitan dengan salah satu tokoh dalam Alkitab yang menjadi favorit saya. Jadi, hai kalian anak-anak muda dan juga para orang tua yang punya peluang untuk menyalahkan anak luar negeri, ingatlah salah satu tokoh dalam Alkitab yang bernama David atau Daud. Kita tahu bahwa Daud itu seorang anak lugu, anak muda yang tidak diperhatikan even oleh keluarganya, oleh siblingnya, oleh lingkungannya. Tetapi dia datang dengan satu keyakinan untuk siap melawan Goliat. Dan tahu apa yang ada dalam diri Daud? Bahwa dia siap menghadapi Goliat dan bahkan mampu mengalahkan Goliat. Karena dia tahu Tuhan yang suruh dia melawan Goliat. Jadi anak-anakku, kalian semua yang masih muda, don't be afraid. Ketika Tuhan yang membuka pintu itu untuk kalian pergi kemanapun kalian belajar, ingat bahwa Tuhan yang akan memperlengkapi kalian. Satu hal yang perlu kalian lakukan adalah peka terhadap suara Tuhan dan being obey. Dan para orang tua, anak-anak Anda adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan titipkan kepada Anda. So don't worry, karena mereka anak Tuhan, pasti Tuhan juga yang akan menjaga mereka, melindungi mereka, sehingga mereka boleh meraih mimpinya, menjadi sukses, dan nama Tuhan dimuliakan atas mereka.